Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi pada tumbuhan. Kemarin kita belajar tentang reproduksi pada manusia. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ya, kompetensi dasarnya memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup, kemudian menyajikan karya hasil perkembangan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian sistem perkembangbiakan tumbuhan, mengidentifikasi sistem perkembangbiakan tumbuhan, dan juga menyebutkan fungsi-fungsi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih detail lagi, ya, aku akan tampilkan peta konsep untuk materi reproduksi pada tumbuhan. Ya, tumbuhan secara umum reproduksinya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang vegetatif dan juga ada yang generatif. Ya. Untuk yang vegetatif atau yang tidak kawin, ini terdapat dua kategori, ya, ada yang vegetatif buatan dan juga ada yang vegetatif alami. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian juga untuk yang generatif itu secara kawin, ya, itu adalah menggunakan atau melibatkan sel-sel kelamin pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan tadi sebagaimana di peta konsep, ya, ada dua jenis begitu. Ada yang vegetatif, artinya dia tidak secara kawin, ya, artinya dia menggunakan bagian-bagian tumbuhan, ya. Sedangkan yang generatif dia secara kawin, artinya dia melibatkan alat kelamin, ya, baik yang jantan maupun yang betina. Untuk reproduksi generatif mengalami 4 proses, ya, yaitu proses penyerbukan, proses pembuahan, ya, kemudian proses penyebaran biji, dan juga proses perkecambahan. Kita akan pelajari satu persatu. Untuk reproduksi vegetatif secara alami, ya, ini ada beberapa cara begitu tumbuhan dalam reproduksi, yaitu dengan cara spora, dengan cara fragmentasi, dengan cara tunas, ya, dengan umbi lapis, dengan umbi batang, dengan rizoma, dan juga dengan stolon. Kita akan pelajari satu persatu lebih detail. Ini adalah reproduksi secara vegetatif alami, ya. Untuk cara spora, ya, spora, reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan juga tumbuhan paku, ya. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium, ya, atau kotak spora. Dengan spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil, ya, atau sporofil pada permukaan bawah daun, dan juga pada tepi-tepi daun, ya. Ini pada tumbuhan jenis lumut dan paku, ya. Kemudian yang kedua fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuhan menjadi individu baru, ya. Pada umumnya fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, ya, misalnya hidrositin, ya, dan lain-lain.
Kemudian tunas ya. Tunas ini biasanya muncul pada tumbuhan yang sudah dewasa ya, sudah tua. Tunas ini dapat muncul baik dari akar ya, maupun dari batang maupun dari daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu ya, tumbuhan tebu dan juga pisang ya. Ini sudah pernah kita kalian pelajari di SD. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara ya, tumbuhan sukun, juga tumbuhan kesemek ya. Sedangkan tunas pada daun ini terjadi pada tumbuhan cocok bebek. Sedangkan tunas-tunas yang muncul selain pada batang dinamakan juga dengan tunas adventif atau tunas liar. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain adalah bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat tunas-tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang, juga pada tanaman-tanaman yang lainnya. Berikutnya adalah rizom. Rizom adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antar ruas. Pada rizom, jika rizom terpisah dari induknya maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizoma atau rizom ini terdapat pada tumbuhan-tumbuhan Zingiberaceae seperti bambu, dahlia, kemudian jenis rumput, ini kuning, kencur dan sebagainya. Berikutnya adalah stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang-batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar, yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan, dan juga stroberi, buah stroberi. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki. Sekarang kita pelajari reproduksi vegetatif secara buatan. Kalau yang tadi secara alami, sekarang secara buatan. Ada beberapa cara begitu. Pertama dengan cara setek, cangkok, mengenten, okulasi, dan juga merunduk. Kita pelajari yang pertama dengan cara stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku. Misalnya tanaman Hibiscus tiliaceus, Saccharum officinarum atau tebu. Jadi batangnya tinggal ditanamkan, ditancapkan begitu, dan insya Allah akan tumbuh menjadi individu baru. Termasuk tanaman singkong, sampo itu juga bisa dengan cara setek. Berikutnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang.
lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut, bisa berupa sabut begitu ya, atau juga bisa berupa plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Ya, ini sering ya, misalkan tanaman buah ya, tanaman rambutan ini dicangkok ya. Nah, kemudian kalau sudah tumbuh akarnya nanti dipotong batangnya dan ditanam di tanah. Berikutnya adalah mengenten ya. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemaikan. Setelah tumbuh sebesar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi mengenten ya, semacam menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Kemudian berikutnya kita akan pelajari berikutnya adalah okulasi ya. Okulasi pada dasarnya hampir sama dengan mengenten ya, tadi menyambung. Tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalkan tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat dan lain sebagainya. Jadi mirip dengan mengenten tapi hanya yang diambil mata tunasnya saja. Kemudian merunduk ya. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Jadi batangnya dimasukkan ke dalam tanah begitu ya. Pada bagian yang ditimpa tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induk. Ya, setelah akarnya kuat, maka dia dipotong, dipisahkan dengan induk. Kemudian kita pelajari reproduksi generatif pada tumbuhan. Jadi kalau yang tadi adalah reproduksi vegetatif, sekarang kita pelajari reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Untuk reproduksi generatif, ya ini melalui peleburan gamet jantan dan betina. Ya. Gamet ini sel kelamin. Ya. Jadi kita melibatkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae ya. Ini tumbuhan Angios ini adalah tumbuhan yang berbiji tertutup ya. Jadi lawannya Gymnospermae. Kalau Gymnospermae tumbuhan yang berbiji terbuka. Apa maksudnya biji tertutup? Artinya bijinya ditutupi oleh lapisan daging dan juga kulit ya. Ya seperti buah mangga, buah rambutan ini termasuk tumbuhan Angiospermae. Nanti Angiospermae ini terbagi dua ya, ada yang dikotil ya, berbiji belah berkeping dua, ada yang monokotil yang berkeping satu. Kemudian fungsi bunga adalah sebagai wadah untuk menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Jadi bunga yang ada pada tumbuhan Angiospermae ini itu sebagai wadah, sebagai tempat ya bertemunya, bersatunya sel kelamin jantan ya, atau gamet jantan juga gamet betina. Untuk apa? Untuk menghasilkan biji. Nah, biji ini ya kemudian nanti akan menjadi individu baru. Kita akan pelajari bagian-bagian bunga ya. Nah, sebetulnya kalian sudah pernah ya di SD ya, tapi kita akan ulangi sedikit ya. Ini yang menarik, ini mahkota ya, yang bikin bunga itu indah. Kemudian ada kelopak ya. Nah, ini ada kepala sari ya. Kemudian ada benang sarinya di sini ya. Kemudian ada kepala putik, ada tangkai putik ya. Dalam ada bakal biji ya. Dan juga ada tangkai bunga. Nah, ini dia kepala sari ya. Juga kepala putik sebagai gamet ya. Kalau putik ini adalah gametnya betina, kalau kepala sari gametnya gamet jantan. Ya, ini juga struktur bunga ya, dilihat dari diperjelas begitu.
Jadi ini kepala putik, kita angkat putiknya, ini putiknya, nanti di dalamnya ada bakal bijinya. Sekarang kita akan bahas bunga ya. Bunga itu bisa dibagi-bagi berdasarkan kelengkapannya. Ada bunga lengkap ya, itu bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga ya, tangkai bunga, kelopak, mahkota dan sebagainya. Contohnya adalah bunga sepatu, bunga mawar, bunga melati ya, dan sebagainya. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga ya. Contohnya adalah bunga tanaman rumput-rumputan ya, yang tidak memiliki mahkota bunga. Kemudian berikutnya adalah pembagian bunga berdasarkan alat reproduksinya ya. Bunga terbagi menjadi dua, ada bunga sempurna ya. Bunga sempurna ini bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain, contohnya bunga sepatu ya. Sedangkan bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau hanya memiliki putik saja. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain ya, contohnya bunga salak, bunga kelapa. Baik, berikutnya kita akan pelajari proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Itu tumbuhan mengalami 4 proses ya. Proses penyerbukan atau polinasi, proses fertilisasi atau pembuahan, proses penyebaran biji, dan juga proses perkecambahan. Kita akan bahas satu. Penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses jatuh atau melekatnya serbuk sari atau benang sari pada kepala putik. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ini dia. Ada penyerbukan sendiri ya. Jadi penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga ya. Jadi pada bunga yang sama begitu. Sedangkan penyerbukan sendiri ini ya, penyerbukannya terjadi dalam satu bunga pada satu tumbuhan. Sedangkan penyerbukan yang kedua, penyerbukan tetangga, terjadi pada dua bunga yang berbeda tetapi di dalam satu tumbuhan ya. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, terjadi pada dua tumbuhan yang berbeda ya, pada bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, tetapi jenis tumbuhannya sama gitu ya. Dengan penyerbukan bastar seperti penyerbukan silang, hanya jenis tumbuhannya berbeda gitu ya. Misalkan ini satu bunganya berwarna kuning, satu lagi berwarna biru ya. Jadi ini penyerbukan bastar terjadi pada dua bunga yang berbeda, pada dua jenis tanaman yang berbeda, jenisnya juga berbeda. Sedangkan penyerbukan berdasarkan faktor yang membantunya atau perantaranya terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang disebut dengan anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air ya. Hidro artinya air. Antromogami, penyerbukan dengan bantuan manusia. Zoidiogami, penyerbukan dengan bantuan hewan ya. Jadi ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh hewan, ada yang dibantu oleh air, dan juga ada yang dibantu oleh manusia. Beberapa jenis penyerbukan yang dibantu oleh hewan ya. Ada yang disebut dengan kripterogami ya. Ini dibantu oleh kelelawar. Ada yang entomogami, dibantu oleh hewan serangga seperti lebah gitu ya. Kemudian ciri-cirinya beda-beda. Kalau yang dibantu oleh kelelawar, dia mekar di malam hari. Kalau dibantu oleh serangga atau lebah, biasanya itu dia menghasilkan nektar atau madu atau polen gitu. Dan yang ketiga, ornitogami, itu penyerbukan dengan bantuan burung ya. Cirinya ukurannya besar, bunganya berwarna cerah, tidak berbau, mahkota bunga seperti trompet.
ini gambarnya ya. Ini adalah entomogami, ini dibantu oleh serangga, contohnya lebah begitu. Kemudian ini dibantu oleh kelelawar ya, cryptoenogami, biasanya mekar di malam hari. Dan yang ini dibantu oleh burung ya, ornitogami. Yang kedua adalah kita pelajari proses pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi ini dimulai ya dari pembuahan terjadi pada Angiospermae ya. Kalau Angiospermae atau biji tertutup ini mengalami proses pembuahan ganda. Apa itu pembuahan ganda? Pembuahan ganda terjadi apabila dalam prosesnya terjadi 2 kali pembuahan ya. Yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum membentuk embrio. Kemudian yang kedua adalah peleburan inti generatif 2 dengan kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan ya. Ini endospermanya, ini nanti zigot nanti menjadi embrio. Kemudian berikutnya adalah proses penyebaran biji ya. Proses penyebaran biji itu bisa dibantu dengan angin, bisa dibantu dengan air, dibantu dengan hewan, dibantu juga dengan manusia. Proses perkecambahan atau germinasi ini adalah proses berakhirnya masa dormansi biji hingga biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa-masa istirahat ya. Di perkecambahan proses pertumbuhan embrio pada biji untuk selanjutnya berkembang menjadi tumbuhan baru ya. Secara umum ya, proses generasi pada tumbuhan ini rebuk sari, menempel ya, kemudian melebur dengan inti sel telur membentuk zigot ya, zigot kemudian tumbuh menjadi biji, kemudian biji tumbuh menjadi buah, kemudian nanti bijinya ditanam kembali akan menjadi individu baru. Nah, di awal tadi ada istilah Angiospermae juga istilah Gymnospermae. Prinsipnya adalah Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup, sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan biji terbuka. Alat perkembangan Angiospermae adalah bunga seperti yang tadi di atas. Sedangkan alat perkembangbiakan Gymnospermae adalah strobilus namanya. Pada tumbuhan pinus dan melinjo ya, ini contoh Gymnus itu ada yang terdapat satu pohon 2 jenis strobilus sekaligus, tapi juga ada yang satu pohon terpisah antara strobilus jantan dengan strobilus betinanya. Kita tadi bahas di sini ya, di tumbuhan berbiji ada yang biji terbuka, Gymnospermae, ada yang biji tertutup ya, atau Angiospermae yang kemudian dibagi dengan monokotil ya. Ini ada monokotil, ada juga dikotil. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.